Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan dan menjelaskan buat tutorial tentang algoritma a priori. Dan dosen pengampu Ibu Finhanta Okmayura. Adapun anggota kelompok kami yaitu Alfat Damanik, Bintang Diaul Haq, Bintang Hidayatullah, Muhammad Habib Rizik, Muhammad Wafi, dan Raffi Fauzan Amri. Ini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu algoritma a priori. Algoritma a priori merupakan salah satu algoritma yang paling terkenal di dalam sebuah data mining, khususnya pada proses yang disebut asosiasi neural learning. Algoritma ini sendiri digunakan untuk menemukan pola, hubungan, atau asosiasi yang tersembunyi di dalam kumpulan data yang besar. A priori juga bekerja dengan mengidentifikasi item-item yang sering muncul secara bersamaan di dalam satu transaksi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu fungsi dari algoritma a priori. Yang pertama yaitu menemukan pola tersembunyi, yang dimana algoritma a priori ini digunakan untuk menemukan hubungan atau asosiasi antar item. Yang kedua yaitu mendukung pengambilan keputusan. Dengan algoritma ini, manajemen bisa mendukung pengambilan keputusan manajemen agar lebih efektif dan efisien. Yang ketiga yaitu mengoptimalkan rekomendasi produk. Berarti kalau berdasarkan studi kasus kami, algoritma ini bisa menentukan rekomendasi barang yang akan dijadikan paket atau bundling. Yang keempat yaitu analisis perilaku konsumen. Yaitu algoritma ini membantu memahami kebiasaan belanja dari setiap konsumen. Yang terakhir yaitu untuk efisiensi operasional. Dengan mengetahui kombinasi produk yang sering dibeli, perusahaan bisa meningkatkan penjualan dengan lebih efektif dan lebih efisien. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya yaitu studi kasus. Adapun studi kasus pada tugas kali ini yakninya sebuah minimarket ingin meningkatkan strategi penjualan dengan menganalisis pola pembelian konsumen. Dengan menggunakan algoritma a priori, manajemen ingin mengetahui kombinasi produk yang sering dibeli bersama untuk dibuatkan bundling atau diskon. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Dataset yang akan kita gunakan berbentuk seperti ini. Dataset memiliki kolom yaitu transaksi, vitamin, hand sanitizer, masker, dan lain-lain. Lalu row-nya terdiri dari satu yaitu nomor transaksi dan Y atau T. Y atau T berarti dalam transaksi itu membeli atau tidak membeli barang seperti vitamin, hand sanitizer, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan melakukan implementasi algoritma a priori dalam aplikasi WK. Cara untuk melakukan implementasi algoritma, pertama kita harus menekan tombol Explorer, lalu kita memasukkan file yang akan kita implementasikan. Lalu kita bisa melakukan data cleansing karena kita tidak membutuhkan data seperti transaksi, hand sanitizer, masker. Maka kita akan meremove-nya. Lalu setelah ini kita masuk ke dalam tab Associate, lalu klik huruf tulisan a priori, lalu kita mengubah metrik tabnya jadi confidence, lalu minimum metriknya kita ubah menjadi 0,95 dan rules-nya kita tambah menjadi 50. Lalu kita bisa start dan dapatkan hasil seperti ini.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi pada bagian ini menunjukkan banyaknya kombinasi yang dihasilkan. Contohnya ini terdapat satu barang yang dibeli. Contoh lainnya yaitu ada dua barang yang dibeli bersamaan, dan seterusnya. Dapat dilihat bahwa kombinasi keempat menghasilkan kombinasi paling banyak, yaitu sebesar 926 kombinasi. Selanjutnya ada base rules found, atau aturan asosiasi yang ditemukan, yaitu seperti nomor 1 ini ada Indomie, mentega, teh, tepung, beras, yang mana hal ini jika dibeli sekaligus oleh pelanggan, maka mereka dipastikan membeli kopi juga. Hal ini ditunjukkan dengan angka confident yang 1, artinya hal ini adalah pasti. Lift 121 itu menunjukkan hubungan 21% lebih kuat dibandingkan jika pembelian kopi terjadi secara acak. Selanjutnya ada conviction, yang mana semakin tinggi conviction ini, maka semakin kuat aturan tersebut, di mana jika angkanya di atas 1, menandakan hubungan yang signifikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kesimpulan. Jadi berdasarkan studi kasus yang telah dibahas dan hasil pembahasan yang dibahas juga, dengan dataset sebanyak 200, atribut sebanyak 11, confidence yang ditetapkan pada aplikasi WK lebih besar sama dengan 0,95, dan banyak rule yang ditetapkan 50, sehingga didapatkan 50 hasil kombinasi item yang bisa dibandingkan atau paketkan, yang mana akan diberikan diskon untuk meningkatkan penjualan. Jadi sebagai contoh, pada baris 8, Indomie dibeli, gula tidak dibeli, garam dibeli, maka bisa dipastikan Bimoli juga dibeli. Maka direkomendasikan untuk dipaketkan antara Indomie, garam, dan Bimoli untuk bisa mendapatkan diskon. Sekian presentasi dari kami, jika ada salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.